dimulai sejak tahun 1998. Ini adalah pandangan-pandangan yang diambil dari samping sebelah barat. Di samping sebelah barat inilah dan bentuk-bentuknya seperti inilah pendopo dari Pondok Pesantren Al-Fitrah. Ini posisi tepat di samping sebelah barat dengan arsitek-arsitek yang canggih. Pendopo-pendopo ini dibangun dengan swadaya para umat Islam. Ini diambil dari posisi tampak depan. Inilah pendopo kita yang tampak dari depan. Bentuk ukirannya atau motif bangunannya sama seperti yang ada di samping sebelah barat. Ini adalah bangunan atap yang bentuk konstruksinya yaitu dari besi beton yang sifatnya adalah atau cara pengerjaannya secara dibaut, jadi tidak memakai las. Semuanya ini termasuk swadaya juga dari para umat. Bangunan kita yang tampak dari dalam. Ini adalah atap genting yang terbuat dari karang pilang yang diambil dari wilayah Jawa Timur juga. Inilah bentuk bangunan asli dari pendopo Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Saudara-saudara, ini bentuk dari sisi sudut sebelah barat, yang mana bangunan-bangunan ini pun juga motif dan ukirannya pun juga sama. Saudara-saudara sekalian, ini adalah bentuk dari Masjid Al-Fitrah. Masjid ini adalah dibangun juga dari swadaya para umat sendiri. Ini yang dirancang oleh para arsitektur dari Jakarta. Ini pun juga dibangun dari tahun 1998. Bangunan masjid ini boleh dikata belum jadi 100%. Dikarenakan dana-dana yang masih minim, karena kita tidak mengharapkan donatur yang lebih besar.
Ini adalah bentuk dari ukir-ukiran pintu-pintu Pondok Pesantren Al-Fitrah. Ini para santri-santri yang sedang istirahat sehabis menuntut ilmu selama seharian penuh. Ini adalah bangunan tampak depan, yaitu bangunan masjid Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Di masjid-masjid inilah para santri telah menimba ilmu untuk kehidupan masa depan mereka. Samping sebelah utara, atau boleh dikata juga di ambang pintu masuk gerbang Pondok Pesantren Al-Fitrah. Disinilah para umat kita mengumpulkan dana-dana demi sedikit guna pembangunan Masjid Al-Fitrah. Ini adalah perkantoran dari Pondok Pesantren Al-Fitrah. Dan inilah lokasi bangunan masjid yang diambil dari dalam dan model pintu-pintu samping. Dan perlu diketahui, pintu sampingnya ada kurang lebih 39 pintu. Dan tiang penyangga berada tepat di tengah-tengah, ada 4 buah penyangga dengan ketinggian kira-kira 8 atau 9 meter. Berdiameter diperkirakan 3 meter.
Dan disinilah murid-murid Pondok Pesantren Al-Fitrah menimba ilmu, yang mana tempat untuk bersekolah belum cukup memadai, sementara masih ditampung di dalam masjid ini. Saudara, inilah sebuah arsitektur bangunan yang sangat sederhana dan juga sedap dipandang. Dan di sini pula Romo Yai dengan rutinnya untuk mengadakan pengajian di tiap bulannya diadakan 2 kali. Untuk minggu awal diadakan manakib, dan untuk minggu kedua pengajian untuk umum. Dan inilah sebuah imaman yang mana dipergunakan untuk pengajian di setiap bulannya. Hadirin, inilah pengambilan gambar diambil dari posisi depan, dan inilah imaman yang telah kami sebutkan tadi, bahasanya Romo Yai telah mengadakan pengajian di masjid yang baru ini. Dan inilah sebuah kubah dengan konstruksi bangunan dengan didasari dengan besi dengan lapisan cor untuk kubahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga kubah ini telah dilengkapi dengan pintu-pintu kubah yang diperkirakan untuk pintu kubah tersebut sebanyak kurang lebih yaitu 100 biji pintu kubah yang telah Anda lihat, yaitu dengan ketinggian pintu kubah untuk jendela diperkirakan 120 cm. Pemirsa, inilah bentuk dari dalam, yaitu dalam masjid Pondok Pesantren Al-Fitrah, yang nampaknya diambil oleh pengambil gambar yang sangat cantik dan sangat rapi. Perlu diketahui, sebenarnya semua lapisan tembok dan dinding masjid ini masih kasar sekali dan tidak halus karena sedikitnya dana yang dikumpulkan oleh panitia dan juga rekan-rekan Al-Hikmah Surabaya. Dan alhamdulillah sekarang sudah diperhalus, dan uang dan yang dipakai untuk memperhalus dinding-dinding tadi semuanya memakai uang
dari pemberian Abang Nur Hidayat, yaitu seorang India yang sekarang sudah menjadi pendamping Romo Yai Asrori. Pemirsa, inilah sebuah pandangan sekilas dari tampak dari samping. Dari kami mengambil sebuah gambar dari sebelah selatan dari posisi masjid ini. Pemirsa, masih dengan kita melihat dari lokasi dalam masjid yang tertata cukup rapi. Dan inilah sebuah kubah kecil yang tambahan, di mana yang terdahulu belum ada tambahan sebuah kubah. Dan juga untuk pemirsa, inilah sebuah kubah yang kami telah ambil dari posisi atas masjid, yaitu masjid yang terbaru yang barusan dibangun, yang untuk pengerjaannya masih belum selesai, yaitu tampak dari gambar. Untuk pemirsa lihat, masih terbentuk tiang pancang untuk tim pengecatan yang belum dilaksanakan. Dan besi-besi inilah besi bekas yang telah direnovasi dari kubah-kubah yang terdahulu, dan sekarang sudah setelah direnovasi karena tidak sesuai dengan keinginan Romo Yai Asrori Alisaki. Inilah sebuah kubah yang mana telah tadi Anda saksikan, yang dalam taraf pengerjaan. Dan inilah besi-besi anak kubah yang telah dipugar karena tidak sesuai dengan bentuk bangunan yang telah mana Anda saksikan tadi. Ada tambahan sebuah kubah kecil dengan petua Romo Yai telah dibukar kembali untuk kubah-kubah ini, dan ditambah kubah yang telah kami sampaikan tadi. Pemirsa, inilah sebuah anak kubah yang pengambilan gambarnya kami ambil dari posisi atas masjid yang telah kami beritahukan tadi. Anak kubah ini yang menelan biaya yang begitu besar, yang telah disandang untuk penandang dananya, yaitu Bang Nur Hidayat. Dan juga kami ambil dengan latar belakang kubah yang besar, dan kami ambil dari posisi di depan masjid besar. Pemirsa, dimanapun Anda berada, inilah
dari bentuk masjid yang kami ambil seutuhnya untuk mempermudah saudara-saudara untuk melihat yang telah kami tampilkan di layar TV Anda. Inilah sebuah pandangan, sebuah masjid yang kami ambil dari posisi sebelah utara. Inilah salah satu sudut halaman pondok pesantren Al-Fitrah yang mana nantinya akan dibangun sebuah bangunan sekolahan yang direncanakan bertingkat 3. Hadirin, inilah di sudut lain yaitu sebuah bangunan sekolahan yang telah dibangun masih taraf setengah jadi, yaitu lantai dasar, dipakai untuk sehari-harinya anak kampung kiri kanan yang berada di sebelah kiri kanan pondok Al-Fitrah yang tepatnya di Kedinding. Dan inilah sebuah batas pagar dari luas tanah dari pondok pesantren Al-Fitrah yang mana untuk pagar tersebut yang sangat sederhana, yaitu dari bambu. Dan inilah sudut ujung dari halaman pondok pesantren Al-Fitrah yang luasnya yang mencapai kurang lebih dari 2 hektar. Dan pemirsa, inilah sebuah pandangan atau pembatas dari tanah pondok berdekatan sekali dengan rumah penduduk, yaitu tepatnya di Kedinding Ngelor. Hadirin, inilah sebuah bangunan yang direncanakan nantinya, yaitu sebuah bangunan rumah, yaitu rumah dari Bapak Haji Nasir dan Bapak Haji Ainul Hore. Pemirsa, inilah sebuah sosok bangunan kamar-kamar para ustadz atau pengajar para santri yang mana untuk para ustadz ditempatkan di kamar khusus. Dan ini sebuah bangunan perkantoran dari Pondok Pesantren Al-Fitrah. Dan untuk bangunan ini kami ambil dari posisi barat di depan perkantoran. Dan ini juga kami tampilkan sebuah gambar. Dan juga untuk gambar bangunan yang lama kami perlu sampaikan. Dan sebuah bangunan kamar-kamar ya, khususnya untuk para santri yang mana untuk istirahat disiapkan di kamar tersebut. Dan juga ini sebuah bangunan atau rencana dibangun tanah kosong, yaitu tanah perencanaan mau dipergunakan untuk bangunan. Untuk pandangan kami arahkan di seputar Tanah Merah Utara Gang 9, yaitu di situ ada terletak kamar
mandi khusus untuk para santri dan tempat jemuran yang masih belum selesai untuk dibangun. Dan inilah sebuah bangunan yang agak lama yang belum diperbaiki oleh dan juga dipergunakan untuk pergudangan untuk menyimpan barang-barang panggung dan sebagainya. Dan inilah pintu dari sebelah selatan dari arah pondok yang telah kami ambil gambar dengan posisi lurus. Dan juga di lokasi pondok masih terdapat lokasi perumahan untuk warga kampung setempat. Dan juga posisi gang tersebut berada tepat di dalam Romo Yai. Pemirsa, inilah sebuah perkampungan yang di situ juga terdapat sebuah tanah pondok yang dekat sekali sama dengan perkampungan warga setempat. Kami ambil posisi dari barat, letak dari posisi tanah pondok. Inilah suasana situasi atau suasana lokasi pondok pesantren Al-Fitrah yang telah kami ambil dari posisi belakang pondok. Pemirsa, disinilah yang akan direncanakan dibangun sebuah bangunan pondok pesantren Al-Fitrah yang untuk pelaksanaannya menunggu dari bantuan para donatur dan sebagainya. Pemirsa, di sisi lain kami tampilkan sebuah garasi untuk mobil Romo Yai dan para tamu yang telah disiapkan oleh para santri untuk mempersiapkan sedemikian rupa. Dan juga perlu kami beritahukan untuk penggarapan tempat garasi saya rasa belum 100% selesai, dikarenakan untuk lantai atau dasar dari garasi tersebut masih mempergunakan tanah biasa. Pemirsa, kami masih berada di belakang dari pondok pesantren Al-Fitrah dengan terlihat dari jauh yaitu dalam Romo Yai yang sepintas pandang kami tampilkan di layar kaca Anda. Pemirsa, dari sudut pandang lain kami tampilkan sebuah bangunan besar yang mana rencananya akan dibangun sebuah bangunan yaitu untuk dalam Romo Yai atau kedalaman Romo Yai yang baru, yang untuk saat ini yang kami tampilkan di hadapan Anda pemirsa, ini adalah pintu dalam yaitu kediaman Romo Yai yang sehari-harinya berada di lokasi sini. Inilah sebagai pintu gerbang atau pintu masuk untuk para tamu-tamu yang berdatang dari jauh, langsung menuju dari pintu gerbang ini menuju tempat parkir yang di mana telah disiapkan oleh para santri,
tempat parkir yang tepat di belakang dalam Romo Yai. Inilah dari sudut pandang lain situasi dari Pondok Pesantren Al Fitrah yang kami ambil dari sudut pandang dari utara dari Pondok Pesantren Al Fitrah. Pemirsa, kami alihkan kembali sudut pandangan. Kami alihkan di kedalaman atau pintu gerbang dalam Romo Yai, yaitu di mana untuk pintu gerbang ini yaitu digunakan untuk keluar atau masuknya Romo Yai, yang mana telah tertata rapi, yaitu ada tim penjaga di situ. Juga untuk hari-harinya ada tim penjaga dari pos yang kecil ini. Inilah sebuah pos penjagaan yang mana kalau di siang hari ini dilaksanakan penjagaan yang dilaksanakan oleh murid-murid Pondok Pesantren Al Fitrah sendiri. Dan juga kalau di malam hari diadakan bergiliran, yaitu tim penjaga dari alumni setempat yang berdomisili di lokasi atau di seputaran Pondok Pesantren Al Fitrah. Pemirsa, di lain pandangan kami alihkan di dalam masjid lama terdapat sebuah taman kecil. Di situ terdapat tempat wudhu yang telah dikhususkan para tamu yang berdatangan, yang tepatnya di para tamu yang agak jauh, kedatangannya langsung menuju tempat di kamar atas atau di kamar khusus tamu untuk tamu luar kota. Hadirin, di pandangan yang lain juga kami tampilkan sebuah tempat wudhu wanita WIB. Juga kami alihkan kembali pandangan kita di depan koperasi Pondok Pesantren Al Fitrah yang telah mana dibangun sebuah bangunan koperasi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pondok Pesantren Al Fitrah dan juga untuk warga di sekitar Pondok Pesantren Al Fitrah. Pemirsa, inilah sebuah gambar yang kami ambil dari posisi depan. Kami tampilkan sebuah papan nama Pondok Pesantren As-Salafi Al Fitrah, yaitu di Jalan Kedinding Lor, tepatnya nomor 99 Surabaya. Dan kami beritahukan bahasanya di dalam lokasi Pondok Al Fitrah di sore hari untuk murid-murid untuk mengisi waktu senggang biasanya mengadakan atau olahraga di setiap hari, yaitu ada sepak bola dan sebagainya. Pemirsa, inilah sebuah bangunan perkantoran yang lama dan juga dipergunakan juga untuk kamar tamu. Kamar tamu untuk yang lantai atas dan juga untuk yang di lantai bawah dipergunakan untuk perkantoran. Inilah sudut pandang dari perkantoran Pondok Pesantren Al Fitrah. Pemirsa, inilah sebuah batas tanah dari Pondok Pesantren Al Fitrah
dari sudut pandang dari sebelah selatan dengan berdampingan sangat dekat sekali dengan perkampungan warga setempat. Dan dari kejauhan terlihat bangunan yang mana mau direncanakan untuk pergudangan, yaitu tempat-tempat peralatan panggung dan sebagainya yang akan dibangun di tempat itu. Pemirsa, inilah sebuah bangunan untuk adik-adik para santri, khususnya para santri tetangga kanan kiri, yaitu para santri dari kampung setempat. Pemirsa, kami alihkan pandangan kita di pintu aula tempat Romo Yai menerima para tamu-tamu di setiap minggu. Dan untuk kami alihkan lagi di pandangan kita di tempat parkir mobil Romo Yai yang lama dan telah dibangun, rencananya akan dibangun kediaman Romo Yai yang baru. Dan juga untuk ruang tamu untuk para tamu yang dari luar negeri seperti dari Singapura, Malaysia dan sebagainya. Pemirsa, inilah sebuah bangunan tangga naik yang diperkirakan dari tangga ini situasi rencana ruangan kamar tamu dan untuk kediaman Romo Yai sendiri. Pemirsa, inilah salah satu dari sudut pandang kita. Kami alihkan ke sudut pandang kamar yang masih dalam taraf pembenahan, yang mana nantinya direncanakan untuk para tamu yang dari luar negeri, yaitu dari Brunei, dari Singapura, dari Malaysia dan sebagainya. Rencananya para tamu dialokasikan di tempat ini. Dan inilah sebuah pandangan kamar mandi yang mana nantinya dibangun sebuah kamar mandi yang dilengkapi dengan dinding-dinding dari keramik. Dan inilah para tukang-tukang atau pengerja bangunan Pondok Pesantren Al-Fitra yang mana tidak pernah berhenti untuk mengerjakan suatu bangunan di Pondok Pesantren Al-Fitra. Dan juga untuk saat ini untuk menghadapi menjelang hall akbar di Pondok Pesantren ini telah digiatkan sebuah bangunan untuk para tamu dari luar negeri dan para tamu dari luar kota, supaya tertata rapi untuk nantinya kamar-kamar tamu ini telah dikerjakan atau digerakkan sebuah tenaga kerja kuli bangunan dari Semarang, dari Jawa Tengah atau Jawa Timur lebih khususnya, yang mana untuk mengerjakan sebuah kamar mandi nantinya ini. Pemirsa, kami alihkan kembali pandangan kita. Kami alihkan pandangan kita, yaitu kubah dari sudut arah barat ruang tamu, yaitu ruang tamu dari, dan juga ini sebuah masjid lama
atau dalam yai yang telah dilengkapi oleh masjid lama. Kami tampilkan di pandangan saudara, yaitu bangunan lama sebuah masjid yang dibangun kira-kira tahun 1986. Dan inilah sebuah sudut pandang dari bangunan aula pada tingkat yang kedua, yang mana nantinya aula itu ditembus dengan bangunan dalam Romo Yai dan juga para tamu dari luar negeri. Pemirsa, kami alihkan kembali sudut pandang kita dari arah barat, dari Pondok Pesantren Al-Fitro. Kami tampilkan sebuah kubah masjid baru dan sebuah masjid lama yang kami tampilkan cukup sederhana, cuman dengan latar belakang kota Madura yang telah kami tampilkan dari sini dengan sayup-sayup latar belakang yang tergambar di layar TV Anda. Inilah sebuah bangunan yang belum selesai, saudara. Rencananya untuk lantai 2 untuk para tamu yang dari luar negeri. Pemirsa, di pandangan kita masih tergambar, yaitu gambaran sebuah kamar yang nantinya dilokasikan untuk para tamu yang dari luar negeri. Dan juga untuk atapnya untuk saat ini belum selesai. Mudah-mudahan insya Allah untuk menjelang hall akbar nantinya sudah rampung dilaksanakan. Inilah salah satu sudut dari lokasi ruang kamar tamu untuk para tamu yang dari luar negeri, yaitu suasananya 100% insyaallah sudah selesai. Untuk dinding-dindingnya sudah dirapikan. Dan juga perlu kami beritahukan untuk lantai, yaitu dari marmer. Dan juga untuk jumlah kamar, yaitu terdiri 6 kamar tamu dan juga 4 kamar mandi. Kami alihkan dari sudut pandang lain, dari belakang, posisi belakang Pondok Pesantren Al-Fitro dan perkampungan, dan juga ini yaitu tempat parkir mobil Romo Yai. Pemirsa, kami alihkan kembali di atap dari bangunan dalam Yai atau Romo Yai, yaitu sebuah barang-barang yang masih berserakan tentunya. Pemirsa, kami beritahukan ini adalah sebuah bangunan anak tangga yang menuju ke dalam Romo Yai, yang rumah yang lama.
Pemirsa, dari sudut pandang ini kami ambil dari sebelah selatan atau dari belakang pondok, dan juga ini kami tampilkan dari sudut sebelah Romo Yai, yaitu putra dari Romo Yai yang yang nomor ketiga. Dan juga terlihat gambar yang dari jauh Mas Waik, dari putra dari Romo Yai. Dari sudut pandang lain, yaitu kedalaman Romo Yai, yaitu dari sudut pandang sebelah utara kami ambil dengan posisi halaman dalam, yaitu dengan luas yang sangat sederhana dan juga dilatar belakangi. Nah, ini adalah putra dari Romo Yai. Untuk ini pemirsa, kami tampilkan sebuah anak tangga yang menuju kamar untuk para tamu yang dari luar kota. Khususnya dilokasikan untuk para tamu dari luar kota, yaitu para wanita yang akan ditempatkan di kamar ini. Inilah sudut pandang dari salah satu dari sudut pandang dari kamar para tamu yang dikhususkan untuk para wanita. Pemirsa, kami ajak untuk Anda menuju kamar tamu untuk keluarga dalam, yaitu telah disiapkan untuk kamar untuk kerabat dekat Romo Yai atau keluarga dalam. Dan inilah sebuah ruang untuk ruang tamu, atau dari depan kami ambil dari sudut pandang sebelah selatan dari posisi bangunan tersebut. Dan inilah salah satu kamar dari para tamu atau keluarga dalam yang telah disiapkan oleh para santri yang sedemikian sederhana. Pemirsa, kami alihkan dengan dekorasi yang sangat sederhana untuk menyambut para tamu keluarga dalam. Telah disiapkan 2 sofa yang sangat sederhana untuk istirahat untuk sementara. Pemirsa, kami alihkan sebuah pandangan, yaitu di dalam ruang dapur dari keluarga dalam yang mana telah disiapkan di sini kamar mandi dengan peralatannya, yang mana telah dirampungkan oleh tenaga kerja yang siap untuk dipergunakan.
Pemirsa, itulah sekelumit pandangan kita yang telah kami sampaikan, yaitu sebuah pandangan lokasi pondok pesantren Al-Fitrah yang mana yang dikerjakan belum mencapai titik maksimal, yang nantinya insya Allah direncanakan selesai atau 100% diselesaikan oleh tenaga kerja, diperkirakan pada tahun 2005. Insya Allah nantinya bisa teratasi. Demikian laporan atau sekilas pandangan mata kita yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.